KSP TV, baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH menyelenggarakan bimtek penyembelihan hewan sesuai dengan SKKNI di The Forest Baturaden. Acara dibuka oleh Kepala Kementerian Agama Banyumas, Bapak Aziz Muslim, serta Satgas Halal Dinkanak Dokter Hewan Dodi. Acara yang dimotori oleh Kemenak untuk mentargetkan 10 juta sertifikat halal pada tahun 2024 ini. Pada tahun ini Pak Menteri Agama Republik Indonesia memang mentargetkan dikeluarkannya 1 juta sertifikat halal di Kabupaten Banyumas. Dihadiri oleh 100 peserta dari pendamping produk halal, pengelola RPH, serta petugas pemotongan hewan. Sedangkan sertifikasi halal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk RPH yang ada di wilayah Banyumas. Kabupaten Banyumas menjadi kota nomor 1 terbaik dalam perolehan sertifikat halal di Jawa Tengah. Hal ini menjawab keraguan-keraguan masyarakat dalam mengkonsumsi daging serta menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaku UMKM di Banyumas. Kita ikuti wawancara dengan Kepala Departemen Agama Kabupaten Banyumas. Pemirsa KSP TV, kami sekarang sudah berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Langsung akan bincang santai dengan beliau selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Pak Aziz Muslim. Waalaikumsalam. Saya ingin ngobrol santai nih di bulan puasa ini. Pak, kaitannya dengan atau terkait dengan bimtek penyembelihan hewan sesuai dengan SKKNI yang diselenggarakan oleh BPJH Kabupaten Banyumas. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut dan penyembelihan hewan untuk dijadikan makanan yang halal? Apa bedanya SKKNI dan syariah? Bagus. Terima kasih. Dengan takaman saya, Pak. Oh ya, saya koreksi dulu tadi bukan BPJPH Kabupaten Banyumas penyelenggaranya, tapi BPJPH Pusat. Oh, pusat. Karena BPJPH adanya di pusat, belum ada di daerah. Di badan di bawah Presiden yang menjamin terciptanya produk-produk halal. Jadi ini BPJPH sedang menggencarkan sertifikasi halal, baik untuk makanan, minuman, kosmetik, jasa, termasuk di dalamnya adalah hewan sembelihan. Oh, agak lengkap juga ya Pak ya. Dan ini difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka sertifikasi seluruh produk halal di Indonesia. Harapannya tahun ini 1 juta sertifikat halal. Targetnya. Tahun 2024 itu 10 juta sertifikat halal. Kalau tahun ini itu masih gratis. Jadi bisa difasilitasi oleh para penyuluh, termasuk oleh para relawan, oleh para pendamping halal dan lain sebagainya. Dan kemarin yang diselenggarakan di Baturaden itu bekerjasama BPJPH dengan Komisi 8 DPR RI yang ada di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Dapil di sini ya. Dan ini sangat strategis dan sangat urgen bagaimana kaum muslimin di Indonesia adalah mayoritas. Amin. Sehingga ini menjadi bukti bahwa negara hadir memfasilitasi kepada kaum muslimin di Indonesia untuk bagaimana agar dalam mengkonsumsi baik makanan, minuman, daging itu merasa terjamin kehalalannya, maka diperlukan sertifikasi halal. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memfasilitasi para juleha, juru sembelih halal. Motong sapi, motong sapi, motong ayam, kan banyak nih, motong hewan. Ada lagi cabut bulu, ayam dalam negeri itu perlu. Jadi bagaimana dilatih agar mereka dalam melakukan pekerjaannya itu memenuhi standar kompetensi kerja nasional, juga benar secara syar'i, sehingga memenuhi kedua-duanya. Kalau tadi ada pertanyaan apa bedanya SKKNI dengan penyembelihan syar'i, ya sama, karena SKKNI itu merujuk dari agama. Bagaimana
prosedur penyembelihan itu memenuhi syarat secara syar'i, juga memenuhi syarat secara kesehatan. Ya, contoh misalnya bahwa secara kesehatan bagaimana memperlakukan hewan itu sebelum disembelih, jangan sampai hewan itu stres. Itu ajaran agama, memperlakukan hewan dengan ma'ruf, dengan baik. Karena ternyata hewan yang disembelih kemudian stres itu berpengaruh terhadap dagingnya. Dagingnya menjadi alot. Ini sangat penting bagaimana agar kita itu berbuat ma'ruf tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada hewan yang makhluk ya. Iya, kita sebenarnya itu kan ajaran agama. Iya. Jadi termasuk ini nih, misalnya pada Idul Adha dan sebagainya, itu juga harus bagaimana memperlakukan hewan, jangan sampai mau disembelih tidak dikasih makan. Kemudian dicampur adukan, misalnya banyak hewan yang mau dipotong, yang dipotong dengan yang belum dipotong dicampurkan, jangan, dipisahkan dulu. Ada adabnya ya Pak, cara-caranya ya Pak. Ada etikanya lah, perlakuannya, sehingga hewan itu tidak gelisah, tidak stres dan sebagainya. Termasuk yaitu bagaimana kita pri kehewanan, memperlakukan sesama makhluk hidup dengan ma'ruf, dengan baik. Ya, termasuk kepada hewan sembelian. Kemudian Pak Aziz Muslim, cara merekrut yang mereka akan dididik, bagaimana teknisnya Pak ini? Iya, jadi kemarin yang dilatih itu ada berbagai unsur. Jadi kalau di Mas ini kan ada juru sembelih halal, ada di RPH, ada di cabut bulu ayam, kemudian ada para mudin atau kayin, ada para penyuluh, ada pendamping halal. Jadi kemarin itu gabungan, ada dari utusan juru sembelih, ada dari para kayin atau mudin, ada dari para penyuluh, ada dari para pendamping halal. Jadi perwakilan-perwakilan. Jadi di Kabupaten Banyumas juga ada Juleha, juru sembelih halal, juga ada paguyubannya, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas juga memfasilitasi beberapa kali pelatihan tentang Juleha ini. Bagaimana agar Juleha ini profesional bekerjanya, kemudian memenuhi persyaratan baik secara syar'i maupun kesehatan. Pemerintah dalam hal ini sangat serius sekali ya, mengantarkan warganya menikmati daging yang halal dan sehat. Kemudian Pak Muslim, bagaimana kemudian Kabupaten Banyumas memastikan bahwa penyembelihan hewan dilakukan dengan benar sesuai dengan persyaratan halal? Menurut pendapat Bapak gimana? Ini memang yang untuk memastikan kami memang belum sampai ke sana, karena memang yaitu keterbatasan tenaga dan memang belum ada tenaga khusus spesifik yang memantau itu. Jadi kami biasanya justru bekerjasama dengan, kalau di PMKB itu di Pertanak, Dinas Pertanian dan Peternakan, itu yang mereka ada penyuluh peternakan. Kami hanya memberikan pencerahan melalui penyuluh agama di kelurahan, di kecamatan dan lain sebagainya. Kalau untuk memastikan sampai detail bahwa ini sudah sesuai, ini belum sampai ke sana karena begitu banyaknya para pengusaha potong ayam, kemudian RPH. Kalau RPH kan di bawah pemantauan di Pertanak, Dinas Pertanian dan Peternakan. Ternyata memerlukan segala sesuatu yang tidak ringan ya Pak ya. Kemudian apa yang menjadi fokus utama dalam Bintek tersebut dan bagaimana hal ini berkaitan dengan memastikan produk halal yang dihasilkan Pak Aziz Muslim? Fokusnya adalah yang pertama, bagaimana agar satu, para pengusaha RPH, para pengusaha potong ayam ini memiliki kesadaran betul bahwa apa yang dikerjakan itu betul-betul memenuhi standar kerja nasional. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat unsur syar'i, kemudian berkoordinasi, dan yaitu pentingnya adalah para pelakunya, para pekerjanya itu memiliki skill. Standar kerja yang kompeten secara nasional, yaitu tadi baik dari aspek standar kerjanya, kemudian perlakuannya, kemudian tidak mencampur adukan, kemudian dari awal sampai akhir, sampai proses itu adalah sudah
sesuai dengan syar'i, terpotongnya 3 urat nadi dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian tidak syar'i penyembelihannya. Berpengaruh. Iya, kan kadang repot, misalnya kadang mengejar oplah misalnya dicabut potong bulu ayam, itu banyak kasus yang hanya dicuit tok kemudian dibalang, nah belum mati langsung dicabut bulunya. Itu bisa matinya bukan karena dipotong tapi karena disiram banyak panas. Itu banyak kasus seperti itu, begitu dipotong hanya dicuit tok langsung digerujuk banyak panas, padahal belum mati, atau mungkin malah justru ininya tidak terpotong. Kan mereka tidak mengabaikan bagaimana standar kerja yang sesuai dengan tadi kompetensi nasional, tapi hanya mengejar target saja. Ini sangat-sangat harus dihindari ya Pak ya. Sangat dihindari. Kemudian Pak Muslim, bagaimana Kemenak Kabupaten Banyumas memastikan bahwa peserta acara BIMTEK dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kegiatan sehari-hari, mungkin kepada masyarakat umum atau mungkin tetangga yang kepengen belajar bagaimana memotong hewan yang benar sesuai dengan syar'i, bagaimana Pak ini? Ya, tentu kami melakukan koordinasi biasanya di bawah bimbingan para penyuluh agama Islam, bagaimana memantau para alumni pelatihan BIMTEK kemarin, apakah sudah bisa diimplementasikan ataukah ada persoalan di masyarakat atau juga yang lainnya, atau juga ada kendala-kendala dan lain sebagainya. Karena banyak juga persoalan-persoalan di misalnya di RPH misalnya, itu juga ada yang belum mau terbuka untuk melatih para julekannya karena ada berbagai pertimbangan. Pertimbangannya misalnya mereka belum betul-betul mau mengikuti apa yang disarankan atau yang menjadi prosedur dari SKKNI. Misalnya ada misalnya di sebuah daerah, misalnya bukan di Banyumas tapi mungkin di daerah lain, itu yang masih menampung nyun sewu didiknya. Nah ini kan menodai. Dan itu juga tidak boleh kalau menggunakan standar SKKNI, kan tidak boleh, darah yang harus dibuang dan sebagainya. Tapi ada yang berkepentingan, ini kan yang mereka masih belum welcome dengan sertifikasi halal, karena ada beberapa pihak yang berkepentingan dari limbah itu, yang kemudian ini juga yaitu kadang dilema. Satu sisi dia harus bagaimana konsisten SKKNI diterapkan syar'i benar, tapi satu sisi kadang mungkin ada yang berkepentingan, keberatan, atau bahkan mungkin mengancam. Jadi pahala yang nang kene lah ya. Masih tepatnya di tangan pangane. Iya. Kadang mungkin ada dilema gitu. Ini kan menjadi sebuah realitas yang ada di masyarakat. Ada fenomena kalau syir itu atau didi itu orang Banyumas bilang itu bisa menurunkan darah tinggi, ada yang kayak gitu itu Pak. Nah, itu kan opini untuk apologi saja, membela saja. Iya, dia untuk membela saja. Ya. Pak Aziz Muslim, saya ingin tanya ini, apa yang akan menjadi tindak lanjut dari acara BIMTEK tersebut, dan bagaimana Kabupaten Banyumas, dalam ini Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, akan melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan penyembelihan hewan yang dilakukan oleh para peserta. Ya, terutama ini menjelang Lebaran ini Pak. Ya, program jangka panjang lah. Terus terang kami belum sampai ke sana, belum sampai melakukan evaluasi. Jadi karena ini baru langkah awal. Jadi BPJPH untuk BIMTEK ini kan baru kemarin. Jadi belum program yang ada follow up, kemudian ada tidak lanjut, yang ini belum. Kita masih sifatnya persuasif, bagaimana agar masyarakat memiliki kesadaran untuk bagaimana penanganan penyembelihan betul-betul sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, secara syar'i benar, masyarakat merasa ayem bahwa apa yang disembelih itu betul-betul sesuai dengan SOP dan standar yang sudah ditentukan. Pak Aziz, bagaimana harapan Bapak terhadap kegiatan-kegiatan serupa di masa depan, dan bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa penyembelihan hewan dilakukan secara halal sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan ini? Tentu ini bagian dari yang penting dari bagaimana kontribusi Kementerian Agama untuk ke depan bersinergi dengan semua stakeholder, termasuk dengan BPJPH, kemudian kalau memungkinkan juga dengan pemerintah kabupaten,
dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan lain sebagainya. Karena memang BPJPH ini kan nasional, sehingga perlu harus terjun yang begitu masif, saya kira masih jauh, artinya masih belum, dananya belum memungkinkan, sehingga perlu ada bersinergi dengan berbagai stakeholder, bagaimana agar pelatihan-pelatihan ini bisa sampai dari hulu ke hilir, dari semua pelosok bisa tersentuh, termasuk bagaimana para praktisi-praktisi, terutama para mudin, para kaim, dilatih. Maka kami menggandeng misalnya dengan MUI misalnya. MUI sudah 2 kali mengadakan pelatihan di kantor kami. Itu juga bagian dari upaya bagaimana merespon apa yang digagas oleh BPJPH. Aziz ini khususnya ditujukan kepada para pedagang daging ini di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mau menjelang Lebaran. Bapak ingin mengajak bagaimana, harapannya bagaimana agar masyarakat itu mau membeli kepada pedagang A, B, C, tidak merasa ragu. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi ini momentum yang istimewa, Hari Raya Idul Fitri, tentu biasanya daging menjadi makanan kayak wajib. Semi favorit. Bukan daging, rasa daging ya. Dan lain sebagainya. Tentu masyarakat di Kabupaten Banyumas yang mayoritas adalah Muslim butuh adanya sebuah keyakinan betul bahwa daging yang dibeli, daging yang dikonsumsi betul-betul adalah memenuhi standar, sehat, jangan sampai ada istilah ayam tiren misalnya. Itu kan pernah dengar ayam tiren kemarin ya. bangkai. Atau kemudian ada dengar misalnya daging gelonggongan. Oh, yang diminumin air potong-potong ya Pak? Iya. Jadi ini butuh sebuah komitmen bersama antara pedagang dan para pihak. Para pedagang juga jangan sampai menjadi pedagang yang curang, tapi menjadi pedagang yang jujur, kemudian dagingnya betul-betul fresh, segar, kemudian juga SOP penyembelihannya sesuai dengan aturan main, sehingga masyarakat akan merasa nyaman, tenang, dan ya terlindungi. Karena bagaimanapun juga masyarakat Banyumas, masyarakat Muslim, dan biasanya bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri mereka merayakan kemenangannya dengan makan daging baik ayam maupun kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pak, untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar departemen yang terkait khususnya di semacam Lebaran, Natal, dan sebagainya, mungkin jangka menengah atau jangka pendek atau jangka panjang perlu mengadakan sidak bersama Pak untuk memantau hal-hal semacam untuk memantau tentang kecurangan dan lain sebagainya. Perlu nggak? Baik ke restoran maupun ke pasar-pasar tradisional. Ya, ke depan perlu juga bagaimana kita melakukan, kalau di dinas di Perindah gitu kan sudah ada rutin bisa operasi pasar, tapi mungkin operasi pasar baru sebatas tentang fluktuasi harga. Tentang melonjaknya harga atau ketersediaan bahan-bahan pokok. Memang ke depan juga perlu bagaimana kita melakukan sebuah mapping, pendekatan tentang bagaimana para pedagang, para pengusaha daging, atau para pengusaha ayam potong ini juga diedukasi, kemudian dilakukan mapping, tinjauan ke pusat-pusat rumah potong hewan dan sebagainya. Melihat secara langsung seperti apa sih jalannya proses penyembelihan di kantong-kantong mereka, apakah sudah standar atau masih justru mengedepankan oplah ataupun target bisnis dan lain sebagainya. Saya kira perlu juga, bagus juga. Jadi menjadi program lanjutan ya Pak. Jadi sebuah nilai plus bagi Kabupaten Banyumas ketika juga memiliki kesadaran untuk bagaimana memperhatikan masyarakat, termasuk juga memberikan edukasi kepada para pedagang, pada rumah RPH. Kadang rumah RPH juga mungkin karena mungkin itu tidak tahuannya ya Pak, mungkin bahwa ini ternyata ada SKKNI, kemudian ada dan sebagainya. Maka ini penting, karena SKKNI juga sangat bagus dan ini membantu sekali bagaimana agar rumah potong hewan dan lain sebagainya itu bisa memiliki kepercayaan. Otomatis dengan memperoleh sertifikat halal itu juga akan meningkatkan daya saing sebetulnya dari RPH maupun rumah potong
hewan ataupun para pengusaha ayam potong. Sehingga ketika ada lulus BIMTEK kemudian tidak ada logo sertifikat halal, berarti ini sudah mengikuti BIMTEK dan sudah dijamin kehalalannya, prosesnya. Pak Aziz Muslim, ini kan masih bulan puasa ini Pak. Harapan Bapak selaku yang dituakan di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, khususnya kepada para dai, ustadz dan sebagainya, mengharapkan bagaimana tentang program-program ini ketika mereka itu melakukan kultum, ceramah di masjid-masjid. Silakan Pak. Sangat bagus sekali ini Muhammad. Terima kasih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat Kabupaten Banyumas rahimakumullah, tentu kami dari kantor Kementerian Agama sangat menghimbau dan menekankan bagaimana tentang pentingnya sertifikasi halal untuk semua produk-produk, tentunya adalah bagi para pelaku usaha UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Bagaimana pemerintah menggencarkan adanya program sertifikasi halal. Ini kadang masyarakat juga ada yang salah paham, maksudnya padahal ini adalah dalam rangka justru bagaimana memfasilitasi para pelaku usaha agar satu, usahanya, produknya ini semakin meningkat kualitasnya, ada jaminan kualitasnya. Kemudian yang kedua, memiliki daya saing, karena banyak negara-negara muslim itu mensyaratkan untuk barang-barang ekspor itu ada sertifikasi halal. Tentu ini menaikkan posisi daya saingnya, sehingga ini sangat penting. Dan program ini adalah program sehati sertifikasi halal gratis sebelum Oktober 2024. Setelah 2024 itu nanti wajib dan akan kena sanksi bagi yang belum mengikuti, bagi makanan, minuman, kemudian sembelian yang belum sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi. Nah, sekarang masih gratis, difasilitasi oleh para yang namanya pendamping halal. Wajib dimanfaatkan dengan baik ya Pak. Harus dimanfaatkan. Monggo kita sosialisasikan kepada para masyarakat dimanapun Anda berada, bisa menghubungi ke kantor urusan agama, para penyuluh agama, para pendamping halal, baik pendamping halal itu yang ada di KUA maupun banyak yang mereka sudah melakukan pelatihan-pelatihan online. Maka monggo manfaatkan. Yang penting syaratnya adalah satu, punya NIB, nomor induk berusaha. NIB belum punya, itu kan NIB yang mengeluarkan dinas perizinan kabupaten, bisa dibantu. Satu hari jadi, nanti bisa dibantu. Yang kedua punya email nggak punya bisa dibuatkan. Kemudian yang kedua punya kontak HP, kan rata-rata punya. Syaratnya sebetulnya mudah, tinggal bagaimana kesadarannya, kemauan dari para PU, pelaku usaha UMKM di Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan menjadi tambah maju, tambah berkah dengan disertifikasi halal melalui BPJPH. Pak Aziz Muslim, semoga bermanfaat terutama bagi mereka juru sembelih dan semuanya yang sedang tergabung dalam kegiatan ini. Dan senantiasa kita akan selalu menikmati daging yang halal. Sampai jumpa. Yang bermanfaat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.